Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fitriana Pratiwi dengan NPM 21130539195 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yang terbagi menjadi dua, yaitu idea dan logos. Idea berarti ide, gagasan, buah pikir, atau konsep, sedangkan logos berarti hasil pemikiran. Jadi, berdasarkan bahasa, ideologi adalah ilmu yang mencakup ilmu kajian asal mula, juga hakikat buah pikir atau gagasan. Ideologi juga disebut sebagai system of ideas, yang akan mengatur seluruh hasil pemikiran tentang kehidupan, lalu melengkapinya dengan berbagai sarana juga kebijakan serta strategi, di mana tujuan yang ingin dicapai disesuaikan dengan kenyataan nilai-nilai yang ada dalam filsafat yang menjadi sumbernya. Berarti dapat disimpulkan bahwa ideologi merupakan hasil pemikiran yang isinya mencakup nilai-nilai tertentu demi mencapai sebuah tujuan tertentu yang ingin dicapai. Ideologi juga disebut sebagai identitas dari sebuah negara, karena ideologi sebenarnya memiliki fungsi yang sangat penting untuk sebuah negara, di mana ideologi digunakan sebagai sebuah hal yang memperkuat identitas sebuah masyarakat negara. Ideologi negara adalah cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi dasar bagi suatu sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan. Sedangkan fungsi Pancasila sebagai ideologi negara adalah sarana pemersatu masyarakat dan pengarah motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita. Pancasila dijadikan sebagai ideologi bangsa karena kelima sila di dalamnya bukan merupakan hasil pemikiran seseorang atau sekelompok orang. Namun, Pancasila diangkat dari nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, dan nilai-nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Artinya, Pancasila sebagai ideologi negara secara lebih luas adalah visi atau arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Visi tersebut adalah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan nilai-nilai keadilan. Pancasila secara historis sebetulnya adalah kristalisasi nilai yang sudah lama ada, hidup, dan berkembang di akar pribadi dan budaya bangsa Indonesia. Sedangkan ideologi secara umum adalah kumpulan gagasan yang menyeluruh dari sistematis menyangkut kehidupan manusia. Contoh penerapan ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari meliputi berbagai bidang aspek, yaitu aspek-aspek dalam membantu masyarakat untuk bergotong royong, menghormati hak dan kewajiban orang lain dan diri sendiri, serta menjunjung tinggi nilai persatuan dalam bermasyarakat. Peran Pancasila sebagai ideologi negara memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila dijadikan patokan aturan dalam bangsa ini dalam berbuat kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Kedudukan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila adalah sebagai berikut, yaitu sebagai aturan tentang moral. Oleh karena itu, pelaksanaannya juga harus berdasarkan pada keyakinan dan kesadaran penggunanya. Apabila aturan Pancasila sebagai ideologi negara dilanggar, maka hukumannya berupa sanksi moral atau sosial. Mereka yang melanggar dan tidak berpedoman pada nilai-nilai Pancasila tidak akan terkena sanksi hukum. Ada baiknya mereka merasa malu dengan segala sikap dan tingkah lakunya yang melanggar norma-norma Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara mengalami beberapa masa perkembangan. Sejarah perkembangan ideologi Pancasila dari masa ke masa, yaitu sebagai berikut. Pertama, ideologi Pancasila pada zaman Orde Lama. Pada masa Orde Lama, Pancasila masih dalam tahap dibangun untuk dijadikan keyakinan sekaligus ciri khas bangsa Indonesia.
Presiden Soekarno yang mengusung konsep Pancasila menyatakan, meski berasal dari mitologi yang belum jelas, tetap saja dapat membimbing masyarakat Indonesia menuju kesejahteraan. Pada masa ini, perkembangan Pancasila dipengaruhi oleh berbagai kondisi dan situasi di dunia yang masih dilanda kekacauan. Masa Orde Lama merupakan masa pencarian bentuk Pancasila, terutama pengaruhnya terhadap kehidupan bangsa dan bernegara. Dalam memahami pencetusan nilai Pancasila yang diusung Presiden Soekarno, dapat dilihat dalam buku yang berjudul Lahirnya Pancasila. Di sana terdapat gambaran serta pemahaman apa yang terjadi selama proses panjang pencetusannya tersebut. Kedua, ideologi Pancasila pada zaman Orde Baru. Pada masa ini, gejolak politik di Indonesia sangat mengkhawatirkan, dimulai dengan pecahnya peristiwa G30S atau PKI, kemudian peristiwa dikeluarkannya surat pemerintah 11 Maret, Super Semar, pada tahun 1966, walaupun pemerintahan Orde Baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara. Pelaksanaannya pada tahun-tahun berikutnya ternyata malah keluar dari jalur. Banyak dari kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Pada masa Orde Baru, terdapat beberapa tindakan pemerintah yang keluar dari nilai-nilai Pancasila, antara lain kekuasaan presiden yang dilenggangkan hingga 30 tahun lamanya, adanya penafsiran sepihak Pancasila lewat program P4, lalu ada penindasan terhadap gagasan atau hasil pemikiran secara sepihak, hingga orang-orang yang takut mengeluarkan pendapatnya. Adapun penindasan dalam bentuk fisik, seperti yang terjadi di Timur, Aceh, Irian Jaya, dan lainnya. Adanya diskriminasi terhadap masyarakat non-pribumi, juga kelompok yang minoritas. Yang ketiga, yaitu ideologi Pancasila pada masa reformasi. Yang dimaksud reformasi adalah sebuah kegiatan menata ulang, memformat ulang, atau menata kembali segala hal yang dianggap keluar jalur dan dikondisikan agar kembali pada bentuk yang sebenarnya, sesuai dengan tujuan asalnya. Reformasi bisa juga diartikan sebagai pembaruan untuk menuju hal yang lebih baik lagi dan sesuai dengan harapan. Ada beberapa syarat yang harus diperhatikan untuk dapat melakukan reformasi atau pembaruan, yaitu terdapat penyimpangan, harus mengacu pada sebuah struktur kerangka tertentu. Reformasi harus dapat mengembalikan sistem pada dasar negara demokrasi. Reformasi harus berupaya dilakukan untuk hal yang lebih baik. Reformasi harus berlandaskan pada ketuhanan yang Maha Esa, serta menjamin persatuan bangsa. Adapun tujuan dilakukannya reformasi adalah sebagai berikut. Untuk melakukan perubahan yang bertahap demi menentukan pembaruan nilai-nilai dalam kehidupan bernegara. Untuk melakukan penataan terhadap seluruh struktur kenegaraan, termasuk hukum dan undang-undang yang berlaku, undang-undang yang menyimpang dari tujuannya. Lalu, untuk melakukan perbaikan di berbagai aspek kehidupan, seperti bidang politik, ekonomi, sosial budaya, juga pertahanan keamanan. Meniadakan segala kegiatan dan kebiasaan dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan reformasi, seperti KKN, kekuasaan otoriter, penyimpangan, dan penyelewengan lainnya. Inti dari pembaruan dalam reformasi adalah mempertahankan hal baik yang telah ada di kehidupan bernegara sebelumnya, lalu mengoreksi kekurangan yang ada, sekaligus menyusun pembaruan demi menjawab tantangan masa depan.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.